Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang Ibnu Khaldun. Pertama yaitu membahas tentang biografi Ibnu Khaldun. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ibnu Khaldun, yang dikenal sebagai Ibnu Khaldun, lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi atau 732 Hijriah. Berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wa'il ibnu Hujjar, seorang teman Nabi Muhammad SAW. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di Andalusia atau Spanyol, kemudian berimigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Sevilla atau ke Reconquista pada tahun 1248 Masehi di bawah pemerintahan dinasti Habsyiun. Beberapa keluarganya memegang jabatan politik, namun ayah dan kakek Ibnu Khaldun menarik diri dari kehidupan politik dan bergabung dalam tatanan mistis. Saudaranya Yahya Khaldun juga seorang sejarawan yang menulis sebuah buku tentang dinasti Abdalwadid, dan ia dibunuh oleh saingannya, yakni seorang ahli historiografi. Nah, jadi Ibnu Khaldun yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo. Nah, ia mengemukakan teori-teori ekonominya bahkan ketika memasuki usia remaja. Tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat. Karya dari Ibnu Khaldun, yang pertama itu ada kitab Al-Ikhbar wa Diwan Al-Muqtada wa Al-Khabar fi Ayyam Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar wa man asyarhum min Jawi Al-Sultan Al-Akbar. Nah, karya yang dilihat dari judul ini yakni gaya yang tinggi, namun dapat diterjemahkan menjadi kitab contoh-contoh dan rekaman tentang asal-usul dan peristiwa hari-hari Arab, Persia, Barbar, dan orang-orang sejaman dengan mereka yang memiliki kekuatan besar. Oleh karena judulnya terlalu panjang, maka orang sering menyebutnya dengan kitab Al-Ikhbar saja, atau kadang cukup dengan sebutan Tarikh Ibnu Khaldun. Kemudian yang kedua yaitu kitab Al-Tarikh bin Ibnu Khaldun wa Rihlatul Garban wa Syarqan. Nah, karya ini dipandang sebagai sebuah autobiografi Ibnu Khaldun. Dengan karya ini tidak akan mendapat kesulitan untuk menulis biografi Ibnu Khaldun secara lengkap. Karya ini telah membuat Ibnu Khaldun dipandang sebagai orang besar abad pertengahan yang paling sempurna meninggalkan riwayat hidupnya. Nah, autobiografi Ibnu Khaldun atau biasa disebut dengan Al-Tarikh berisi catatan riwayat hidup Ibnu Khaldun sejak masa mudanya sampai akhir hidupnya. Pada awalnya memang Al-Tarikh ditulis Ibnu Khaldun sampai tahun 1395 Masehi sebagai lampiran kitab Al-Ikhbar, tetapi kemudian disempurnakan isinya dengan sebagai peristiwa yang dialami 1 tahun sebelum kematiannya. Nah, oleh karena itu autobiografi ini
memuat hampir semua peristiwa yang dialami Ibnu Khaldun selama hidupnya. Baiklah, sekian video dari saya, yakni yang membahas tentang biografi dan juga sejarah dari Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini yakni merupakan seorang tokoh historiografi Islam. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah gambaran singkat dari Ibnu Khaldun. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.